pelajaran di hari Senin, yaitu tentang dosa Musa bagian yang kedua yang akan dibahas oleh Pendeta Kettler Sagala. Silakan Pendeta. Selamat malam bagi kita semua. Pelajaran hari Senin diberikan judul dosa Musa bagian kedua. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Agus Manurung yang sudah menguraikan dan menyampaikan pelajaran yang sangat baik. Tetapi hal yang paling penting untuk menambahkan apa yang disampaikan Pendeta Agus Manurung yang sudah cukup baik adalah dosa Musa bagian yang kedua. Itu terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Pendeta Agus Manurung, Allah berbicara kepada Musa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya. Jadi, kita mengetahui Musa adalah seorang hamba Tuhan yang setia, bekerja keras dan berusaha untuk membawa bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan kepada Musa, oleh karena kamu tidak percaya? Saudara, sudah disampaikan tadi, ketika Allah melihat Musa dan berbicara kepada Musa supaya Musa memanggil abangnya Harun. Dan Musa harus mengambil tongkat. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut oleh karena kehabisan air atau kekurangan air. Ada kebutuhan yang tidak tercukupi, membuat bangsa Israel itu sangat marah, emosional. Emosional yang negatif. Bahkan mereka menuntut kepada Musa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Mengapa? Tuntutan penyesalan yang mendesak Musa untuk memenuhi keperluan hidup mereka ketika mereka di padang belantara. Ada permintaan yang tidak masuk di akal, yang di luar nalar dan logika. Di tanah yang kering, yang penuh dengan batu-batu, mereka meminta air, kehausan. Mereka marah kepada Musa. Musa dituntun kepada satu kondisi yang tidak nyaman. Musa dituntun kepada kondisi yang tidak membuat tenang bagi dirinya. Dan pada saat kondisi yang tidak nyaman itu, secara emosional juga Musa terbawa. Dan pada saat itulah muncul dosa Musa terhadap Tuhan. Di antara kesetiaan yang dilakukannya, di antara kesungguh-sungguhan hatinya untuk mengikut Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa supaya berkata kepada umat itu di hadapan batu. Yang diminta Allah adalah berbicaralah kepada batu. Tetapi gantinya Musa dengan tongkat di tangannya memukul batu itu 2 kali, maka keluarlah air. Lihat dahsyat apa yang dilakukan oleh Musa.
dahsyat itu. Memukul batu dan keluar air itu perbuatan yang sangat dahsyat. Di mana batu yang kita tidak harapkan, yang tidak diharapkan bisa mengeluarkan air, dan pada saat itu juga mengeluarkan air yang cukup banyak. Tetapi seandainya Musa berbicara, sebenarnya Tuhan bisa berbuat hal yang lebih besar lagi, yang lebih ajaib dari apa yang ajaib dilakukan oleh Musa ketika dia memukul batu. Lihat itu. Tetapi Allah berkata kepada Musa, engkau tidak menghormati Tuhan. Rupanya Musa melakukan salah satu tindakan yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup yang diberikan Tuhan bagi kita adalah suatu ibadah. Peribadatan kita boleh kita lihat sempurna, menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat dirasakan oleh umat. Mungkin kita bangga dengan itu, bisa merasa berhasil dengan apa yang kita lakukan, tetapi ketika itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, itu rupanya adalah satu menunjukkan tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Jadi, pada saat ini, Musa sudah mengotori dan sudah menghindari kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Ini pelajaran sangat berharga bagi umat-umat Tuhan. Di dalam suasana ibadah yang kita lakukan ketika kita berbakti, melakukan apa yang Tuhan mau, kita boleh merasa bangga, terbawa emosional. Mungkin saja oleh karena kondisi yang sangat mendesak. Oleh karena keadaan yang sangat mendesak. Situasi yang sangat tidak nyaman. Disinilah dibutuhkan bagi seorang yang beriman. Musa tidak menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, manakala dia terbawa emosi oleh karena kondisi yang tidak baik yang dihadapinya. Saudara-saudara yang kasih Kristus, yang perlu kita dalami adalah apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau ibadah yang kita lakukan hanya sekedar menyenangkan hati umat, menyenangkan hati banyak orang yang sangat mendesak, tetapi kita tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Penurutan Musa adalah baik, tapi penurutan yang dilakukan adalah separuh hati. Penurutan yang tidak sepenuhnya. Mengapa Allah berbicaralah kepada batu, tetapi Musa tidak melakukan itu, yang dilakukan adalah memukul batu. Walaupun terlihat mujizat yang sangat besar, tetapi jauh lebih baik sebenarnya bagi seorang yang beriman di saat dia dengan tenang mendengarkan Tuhan berbicara dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Inilah pelajaran penting bagi kita pada saat ini. Rupanya, kalau kita beribadah sehebat apapun itu, kalau itu tidak bertentangan, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka itu adalah ibadah yang sia-sia. Hati-hati, kita lebih waspada di saat melakukan ibadah kita. Mungkin kita anggap hasilnya lebih besar, lebih banyak. Tetapi jika Tuhan tidak mau, itu bukanlah menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Kettler Sagala yang sudah membahas
di pelajaran hari Senin. Selanjutnya, kita nanti akan masuk di pelajaran di hari Selasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Bendri Pandiangan. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah hadir dengan setia pada malam hari ini. Selamat sahabat Bapak Feki Tumbal, Bapak Ramses Manulang, Bapak Boy Hermawan, Ibu Emilia, Bapak Johnson Tamba, Bapak Wilbert Situmeang, Ibu Desi Timala, Bapak Liher Siahaan, Bapak Miller Roring, Bapak Hotma Simanjuntak, Bapak David John, Ibu Nelly Padaunan, Bapak Porayo Skun, Bapak Freddy, Bapak Romy Brown, Opung Moses Nadeak, kemudian Ibu Naomi Heu Mase. Kemudian juga untuk Bapak Yesa Pando. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan biarlah ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi pelajaran Sekolah Sabat yang dibawakan oleh para the panelists, Bapak Ibu boleh tulis di ruang komentar. Dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita di hari Selasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Bendri Pandiangan, yaitu tentang kematian Musa. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta James yang sudah memandu acara ini. Pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini saya mencoba memberikan satu ringkasan pelajaran kita di hari Selasa ini tentang kematian Musa. Pemirsa, kalau berbicara tentang kematian, kita tahu bahwa itu diakibatkan oleh pelanggaran dosa. Itu makanya pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini serta segala isinya, bahkan nenek moyang kita yang pertama, Tuhan mengamarkan kepada nenek kita yang pertama, mengatakan, jangan kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu akan pasti apa? Mati. Tadi sudah didahului oleh hamba Tuhan Pendeta Manurung dan juga hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala, yaitu tentang dosa atau pelanggaran yang dilakukan oleh Musa. Itulah yang melatar belakangi sehingga Musa mengalami kematian secara fisik atau secara badani, pemirsa. Tetapi yang mau sampaikan di hari Selasa ini adalah sebagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Pelajaran Musa ini bagi saya sangat menarik. Kenapa? Musa yang memimpin bangsa yang besar ini, mulai dari angkatan pertama keluar dari tanah Mesir, banyak pengalaman-pengalaman yang dilihat oleh hamba Tuhan Musa tentang perjalanan kerohanian bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan sampai-sampai dikatakan pengalaman bangsa Israel ini mereka justru cenderung untuk menyembah berhala atau mereka membelakangi Tuhan. Mereka tidak datang beribadah dengan benar menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga sebagaimana juga kita tahu pemirsa, di saat bangsa ini melakukan kesalahan itu, Tuhan juga hendak marah, murka. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa? Bangsa Israel ini berkali-kali Tuhan memberikan satu pengampunan. Berkali-kali Tuhan sabar menghadapi akan bangsa yang besar ini melalui hambanya Musa. Karena Musa dalam pelajaran kita ini jelas dikatakan Musa ini menjadi satu pengantara bangsa Israel ini kepada Tuhan ketika itu. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 32 mengatakan sebagaimana ini merupakan satu pernyataan hamba Tuhan. Di saat Tuhan hendak murka membinasakan bangsa ini, apa yang Musa katakan? Di sini Musa mengatakan, kalau engkau hendak membinasakan
umatmu, bangsa pilihan ini. Musa mengatakan, lebih bagus engkau menghapuskan namaku dari buku kehidupan. Coba kita bayangkan, pemirsa. Sosok hamba Tuhan dalam pelajaran ini tentang kematiannya sendiri. Dalam kitab Ulangan pasal 34 jelas dikatakan di sana, dia melihat bagaimana sesungguhnya hidupnya itu tidak akan lama lagi. Pada waktu Tuhan memanggil Musa berada untuk di Bukit Nebo. Dan dari sanalah Musa hanya melihat tanah perjanjian. Sebagaimana tanah perjanjian itu yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu juga merupakan satu jaminan kepada Musa. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa? Musa di dalam pelajaran kita ini jelas dikatakan dia hanya memandang, melihat bagaimana indahnya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsanya ketika itu. Dalam pelajaran kita jelas dikatakan, kematian yang dialami oleh Musa diawali oleh karena pelanggaran atau dosa yang dilakukan. Satu pendukung dalam pelajaran kita ini dikatakan dalam buku yang lain, andai kata hidup Musa tidak dinodai oleh dosa yang satu itu dikatakan. Ini jelas, saya ulangi. Andai kata hidup Musa tidak dinodai oleh dosa yang satu itu, yang mana maksudnya? Tadi Pendeta Agus Manurung sudah menguraikan dan Pendeta Kettler juga sudah menguraikan, yaitu pada waktu bangsa ini, bangsa yang besar ini menuntut air. Tuhan katakan berbicara. Tapi atas ketidaksabaran, kalau saya melihat ketidaksabaran Musa di sini efek dari persungutan bangsa yang besar itu, bangsa Israel. Dan spontan tongkat yang digunakan oleh Musa untuk menuntun bangsa ini secara badani, dia gunakan itu untuk memukul batu itu. Sekalipun batu itu tetap mengeluarkan air untuk melepaskan rasa dahaga bangsa itu. Pemirsa berbahagia yang diberkati oleh Tuhan. Kalau mau kita lihat dalam pelajaran kita ini, sesungguhnya Musa melihat bagaimana Tuhan akan memenuhi janjinya kepada nenek moyang Israel. Karena jelas dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 34 ini, di ayat yang keempat, bagian akhirnya dikatakan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Secara badani Musa, dia telah berjuang memimpin bangsa ini sebagaimana tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel ini. Bahkan sebelum dia untuk menerima panggilan itu, dia harus mengasingkan diri. Tapi di saat dia mengalami pelayanan itu, pemirsa, sesungguhnya Musa ingin supaya bangsa ini, mereka beribadah kepada Tuhan yang sesungguhnya. Menikmati akan janji berkat itu, secara khusus tanah perjanjian itu. Coba kita bayangkan, dia yang menuntun bagaimana upaya itu dilakukan oleh Musa supaya bangsa itu tiba di tanah perjanjian itu dengan selamat, dengan baik. Tapi satu demi satu, angkatan pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, boleh kita tahu, sebagaimana kita telah pahami, hanya 2 orang yang tiba di tanah perjanjian itu. Untuk itu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pengalaman Musa dikatakan dalam pelajaran kita ini, saya mau sedikit sampaikan, dikatakan di sini, Musa adalah satu lambang Kristus. Musa rela mati. Yang dia pikirkan adalah keselamatan umat
bangsa Israel ketika itu. Sekalipun hamba Tuhan ini, dia rela mengakhiri hidupnya di Bukit Nebo. Tetapi yang jelas, sebagaimana kita ketahui saat ini, hamba Tuhan ini, Tuhan telah ketika dia meninggal, dan Tuhan bangkitkan, dan saat ini dia juga sudah berada di mana? Di kanan surga. Inilah sedikit uraian pelajaran yang bisa disampaikan di hari Selasa tentang kematian Musa. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Bendri Pandiangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan di hari Rabu, yaitu tentang kebangkitan Musa. Silakan Pendeta Sam Sumampau untuk membahas pelajaran sahabat kita di hari Rabu tentang kebangkitan Musa. Baik, terima kasih Pendeta Ursina. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pendeta dan panelis yang lain, Pendeta Agus Manurung, Pendeta Ketla Sagala, dan juga Pendeta Bentri Pandiangan yang sudah lebih dahulu memberikan pembahasan. Jadi saudara, di pelajaran hari Rabu dengan judul kebangkitan Musa, tadi sudah dijelaskan bahwa pada akhirnya hamba Tuhan Musa meninggal dunia. Dan itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ayat 6 dikatakan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Musa, tokoh sentral daripada orang Israel, bahkan juga merupakan tokoh sentral bagi dunia kekristenan sekarang ini, telah meninggal dunia. Tetapi saudara-saudara, kematian daripada hamba Tuhan Musa ini, kalau kita hubungkan dengan Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13, boleh dikatakan bahwa kematian Musa adalah kematian yang berbahagia. Dan kematian daripada hamba Tuhan ini, Nabi Musa, bukanlah akhir dari cerita daripada hamba Tuhan Nabi Musa. Kalau kita lihat di ayat inti kita, Yudas ayatnya yang ke-9, diceritakan di situ bagaimana Mikael atau Kristus sendiri berdebat dengan iblis sehubungan dengan mayat ataupun tubuh Musa. Bagaimana hal ini menjadi perdebatan? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Alfa dan Omega jilidnya yang kedua atau sejarah para nabi, halaman yang ke-80, maka kita bisa menemukan di situ bagaimana sesungguhnya setan mengklaim bahwa tubuh ataupun mayat Musa yang ada di dalam kubur ini merupakan hak miliknya. Hak miliknya. Tetapi Kristus dan malaikat-malaikatnya turun dari surga untuk membangkitkan hambanya, Nabi Musa ini. Dikatakan di halaman 80, bersama-sama dengan malaikat-malaikat jahat, ia berdiri. Artinya setan bersama dengan malaikat-malaikatnya memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Setan dikatakan di sini membanggakan. Ia membanggakan diri bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Setan menyatakan bahwa Musa tidak sanggup menuruti hukum Allah. Dan ia telah mengambil bagi dirinya kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Dan oleh pelanggarannya, maka Musa dalam hal ini yang sudah menjadi mayat berada di bawah kekuasaan setan. Tetapi saudara-saudaraku dikatakan Kristus menghardik di ayat 9 itu. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Dan di sini dikatakan
bahwa pada akhirnya Musa dibangkitkan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang terjadi mengapa adanya perdebatan. Jadi perdebatan itu oleh karena Kristus mau menggenapi janji kebangkitan bagi hambanya. Dan di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa Kristus melakukan itu oleh karena salib. Walaupun pada saat itu belum ada peristiwa salib. Tetapi hewan-hewan yang menjadi korban karena dosa itu semua menunjuk kepada kematian daripada Kristus sendiri. Jadi sangat jelas Kristus atau Mikael disebutkan dalam Yudas pasal 9 pada saat itu sedang melihat ke depan, sedang melihat salib. Dan untuk itulah dia mengklaim tubuh Musa, mayat Musa untuk dibangkitkan. Saudara-saudara, dari pelajaran kebangkitan Musa ini dapat menolong kita mengerti akan kedalaman daripada rencana keselamatan. Yang bahkan sebelum salib sekalipun, dengan peristiwa kebangkitan Musa ini, itu adalah merupakan satu jaminan bahwa janji Allah tentang kehidupan yang kekal akan menjadi bagian orang yang berdosa, tetapi tetap setia. Walaupun dia mengalami kematian, janji kebangkitan itu akan menjadi bagian kita. Itulah sekilas pelajaran pada hari Rabu. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator, Pendeta James Bursina. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampau yang sudah membahas pelajaran di hari Rabu tentang kebangkitan Musa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang masih tetap setia untuk mengikuti panel diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan di pelajaran terakhir, yaitu di hari Kamis, yaitu tentang kebangkitan kita semua, yang akan dibahas oleh Pendeta Jimmy Mumak, saya ingin menyapa kembali para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat untuk Bapak Adri Kaunang, Bapak Mangara Simanjuntak, Bapak Exxon Pane, Bapak Antoni Lim, Bapak Pahala Sihotang, Bapak Robi, Bapak Wiwit Andrianto, dan Bapak Rudolf Tambunan. Terima kasih, kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan berkenaan dengan pelajaran kita pada minggu ini, silakan tulis di ruang komentar ya di Facebook Anda, dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, yaitu tentang kebangkitan kita semua yang akan dibahas oleh Pendeta Jimmy Mumek. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih. Pelajaran hari Kamis berfokus kepada kebangkitan kita semua. Kalau tadi Pendeta Sam Sumampau sudah membahas kebangkitan Musa, yang merupakan pembahasan inti kita, sekarang fokusnya beralih kepada kita yang hidup saat ini. Kebangkitan kita semua. Apakah benar kita semua akan dibangkitkan tatkala Yesus datang? Saudara, pelajaran kita tentang Musa. Musa adalah orang pertama yang dibangkitkan, kemudian diberikan hidup yang kekal. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa Musa dibangkitkan kemudian dikatakan memperoleh hidup yang kekal? Saya hanya baca kutipan dari tulisan pena inspirasi Alfa dan Omega jilid 2. Sebagai akibat dosa Musa, Musa berada di bawah kuasa setan. Jadi Musa berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan. Dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi Tuhan sendiri punya otoritas untuk membangkitkan Musa. Sehingga kita boleh dapatkan cerita-ceritanya di dalam kisah perjanjian baru. Nah sekarang, kalau berbicara tentang kebangkitan kita semua,
Apakah akan dibangkitkan untuk diselamatkan seperti halnya Musa, atau dibangkitkan untuk dihukum? Nah, ketika Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya, saya mau garis bawahi sekali lagi, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya bersamanya. 1 Korintus 15 ayat 52 jelas. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Artinya, yang masih hidup akan diubahkan. Nah, sekarang fokus kita kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Musa adalah tokoh Alkitab, tokoh sentral dalam pelajaran kita yang juga melakukan kesalahan. Anda bisa lihat bagian awal dosa Musa. Kalau kita kembali mengingat ayat yang mungkin jadi favorit bagi saya dan saudara, Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Maut harusnya menjadi bagian Musa, bahkan semua orang yang berdosa, termasuk kita. Tetapi lewat kedatangan Yesus, lewat penebus itu sendiri, yang saya baca tadi, ternyata pena inspirasi mencatat bahwa dengan karya penebus, Musa juga diselamatkan. Hal yang sama terjadi dengan saya dan saudara. Hanya oleh karya penebus kita diselamatkan. Dan kalau kita lihat kebangkitan yang sementara dinanti-nantikan ialah kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kita yang masih hidup, tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti, kebangkitan orang-orang yang percaya, jaminannya yaitu keselamatan. Kita memiliki harapan yang sama seperti yang dimiliki oleh Musa. Dalam keberdosaannya, namun Tuhan juga melihat dia, memandang dia sebagai miliknya. Jadi saat kita berada di gerbang surgawi, kita akan bersuka cita melihat bahwa banyak juga umat-umat Tuhan yang sepertinya mereka ketika hidup di dunia ini, mereka juga adalah pendosa. Namun pertobatan mereka menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Kita akan bertemu muka dengan semua orang yang nantinya akan diselamatkan. Ada yang mati dan dibangkitkan, ada yang masih tetap hidup dan diubahkan. Kerinduan kita semua. Jika nafiri itu berbunyi, ketika Yesus datang kedua kali, semua orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Inilah kerinduan kita. Dan inilah mungkin pelajaran sekilas, pelajaran dari apa yang kita pelajari, kebangkitan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Jimu Mumak yang sudah membahas pelajaran suka sahabat kita di hari Kamis. Bapak Ibu, sudah tuntas pembahasan kita sepanjang pekan ini berkenaan dengan materi pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita masuk di sesi yang kedua, yaitu untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Oh, there'll be joy when the work is done, joy when the reapers gather home, bringing the saints and settled sun to the New
Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by. Joy, joy, where the joys never die. Joy, joy for the day draweth nigh, when the workers gather home. O bagan hilas diohai, di namunak panggotili, mambo antibalan sude, tuguta Jerusalem. Las marohata muse, las marohata muse, ina roma di rohari, dumula panggotili. Senang nanti bila tugasna, senang bila penuai pulang, membawa berkas-berkasnya ke Yerusalem baru. Senang, senang akan senanglah nanti, senang, senang yang tak akan lenyap. Senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sekali lagi saya ingin menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, Bapak Seru Margamba, Bapak Donald Lapasiang, Bapak Rocky Ratu Walangon, dan Bapak Jimor Tambunan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Porayuskun Freddy. Ya, nanti Pendeta Kettler Sagala akan menjawab pertanyaan dari Bapak Porayuskun. Dikatakan, jika memukul batu bukanlah kehendak Tuhan, kenapa batu itu tetap mengeluarkan air? Apa makna atau pesan di dalamnya? Silakan Pendeta Kettler Sagala untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Porayo. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Kalau Musa diminta Tuhan berbicara kepada batu, maka akan mengeluarkan air. Tetapi ketika Musa memukul, kenapa batu itu tetap mengeluarkan air? Kita belajar teologianya. Secara teologis, masalah batu sebenarnya tidak ada masalah dengan batu. Yang menjadi masalah adalah dalam diri Musa. Musa terbawa arus sehingga menjadi emosional karena desakan daripada umat. Allah memanggil Musa untuk mengambil tongkat. Jadi kita tahu kalau tongkat itu adalah merupakan lambang dari kekuasaan, lambang dari kekuatan, lambang dari pemerintahan. Ketika Allah meminta Musa mengambil tongkat, kekuasaan ada di tangan Musa. Berbicara kepada batu, air akan keluar. Tetapi dia memukul, air juga keluar. Batu itu adalah sumber di mana mata air akan keluar. Kalaupun berbicara. Jadi
bagi batu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan bagi Musa adalah ketika Tuhan telah memberikan kekuasaan kepadanya untuk berbicara kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air, Musa menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah. Dia tidak menuruti apa yang Tuhan katakan. Jadi yang menjadi persoalan di sini adalah yang perlu pelajaran penting bagi kita. Ketika Tuhan meminta kepada kita, sama dengan ketika Tuhan meminta kepada Musa. Berbicaralah. Tuhan meminta berbicara, seharusnya kuasa yang dimiliki Musa itu, dia harus berbicara kalau dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teristimewa bagi yang bertanya, batu mengeluarkan air itu tidak menjadi persoalan. Tapi Musa ketika kelelahan, capek, terbawa emosi, dia gunakan kekuasaan. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal 20 dan 10, kata-kata yang diberikan Musa adalah kata-kata yang sebenarnya dia menghiraukan Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Apa dikatakan Musa di sana? Apakah kami akan mengeluarkan air bagimu melalui batu ini? Jadi, dia tidak berbicara bahwa Tuhan akan berikan kamu air. Dia katakan adalah, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lihat itu. Jika di saat seseorang di dalam kelelahan, emosinya terganggu, bisa melupakan Tuhan. Di saat itu sudah kondisi iman seseorang itu menjadi lemah. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah di antara Tuhan dengan Musa. Bagaimana sikap Musa sebenarnya kepada Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar. Ketika diperhadapkan dengan masalah besar, itulah kita dibutuhkan dengan iman. Musa membutuhkan iman yang teguh sehingga dia menjadi tenang. Orang yang beriman, mereka akan selalu tenang menghadapi kondisi dan situasi yang seperti apapun terjadi. Tidak ada hal yang mendesak bagi orang beriman. Jadi saudara, masalah batu itu sudah pasti akan mengeluarkan batu. Yang menjadi persoalan adalah Musa menjadi lemah, dia menjadi tidak beriman dan tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Memang Tuhan katakan berbicara kepada batu, maka batu itu akan keluarkan air. Jadi Musa melakukan satu tindakan yang fatal dalam hidupnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kettler Sagala. Mungkin ada yang ingin melengkapi atau menambahkan? Oke, saya lihat Pendeta Sam Sumampo sudah raise hand. Silakan Pendeta. Suaranya nggak keluar Pendeta. Suaranya tidak keluar. Oke, apa makna atau pesan walaupun Musa tidak menurut yang diperintahkan, yang seharusnya hanya berbicara tapi dia memukul? Kalau saya baca dari Alfa dan Omega jilid yang pertama, sejarah para nabi, ya, Alfa dan Omega jilid pertama, bab 37, judulnya batu karang yang dipukul. Halaman 495 dikatakan begini, batu yang dipukul itu adalah satu gambaran Kristus. Batu karang itu Kristus. Dan melalui lambang ini diajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang paling indah. Apa saja itu? Dikatakan begini, sebagaimana air yang memberi kehidupan itu mengalir dari dalam batu yang dipukul itu, demikian pula dari Kristus. Kristus dipukul dan ditindas, tertikam oleh karena pemberontakan kita.
diremukan oleh karena kejahatan kita. Mata air keselamatan itu telah mengalir bagi umat manusia yang telah sesat. Jadi maknanya itu, batu karang yang dipukul itu sama dengan gambaran apa yang Yesus terima. Dan itu semua oleh karena pemberontakan daripada manusia. Sebagaimana batu itu telah dipukul satu kali, demikian pula Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat 28. Juru selamat kita tidak boleh dikorbankan untuk kedua kalinya. Itu dilakukan oleh Musa, 2 kali dia pukul batu. Padahal itu gambaran Yesus, dikorbankan 1 kali. Jadi inilah maknanya. Pesan yang kita bisa dapat dari tulisan yang terinspirasi. Bahwa Kristus yang adalah batu karang itu, dia akan dipukul, ditindas, dan dia tetapi harus 1 kali itu dia. Bukan 2 kali seperti Musa. Lalu maknanya bagi saya pribadi, kenapa air itu tetap mengalir? Inilah Tuhan kita yang sangat pemurah, berkemurahan. Walaupun Musa telah melanggar perintahnya, tetapi itu tetap mengalir. Karena di pelajaran sekolah sahabat kita sangat jelas. Air merupakan manifestasi kasih Allah. Mungkin bagi kawan-kawan saya di Jakarta tidak begitu sulit ya air. Tapi kalau saya sekarang itu terus terang Pendeta Hursina, saya di Tes Batan ini air sangat sulit. Dari pengalaman saya melayani di Nusa Tenggara, di tempat inilah air sangat sulit bagi saya. Ya, ini bukan hanya soal minum, tapi ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya bisa sedikitlah membayangkan bagaimana susahnya air. Jadi itulah sebabnya apapun kita, pemberontakan kita, tetapi kasih Allah itu akan tetap mengalir. Mungkin jawaban itu yang saya bisa berikan untuk Bapak Urayo Freddy. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Sam Sumampo yang melengkapi jawaban dari Pendeta Kettler Sagala. Baik, kita akan masuk di pertanyaan yang kedua. Ini berasal dari Bapak Wilbert Situmeang. Ya, Bapak Wilbert Situmeang, pertanyaannya sebagai berikut. Apakah Musa menyadari bahwa dengan memukul batu itu 2 kali adalah merupakan kesalahan? Ya, silakan Pendeta Agus Manurung. Ini masih berkaitan dengan dosa-dosa Musa. Ya, silakan Pendeta Agus Manurung untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmeang. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Sumampo tulisan Roh Nubuat mengenai pemukulan batu. Tapi sudah itulah mengenai batu, yaitu Yesus sendiri. Sekarang menjadi perenungan apa yang disampaikan. Sebenarnya kita kembali kepada Musa. Mengapa Musa harus pukul? Apakah Musa tahu dan semuanya? Saudara, begini. Mengawali pemukulan batu itu, kita lihat bagaimana Musa dalam tanda kutip marah. Sehingga dia menyebut bangsa itu pemberontak. Ini menjadi penting. Mungkin banyak nasihat tentang amarah ini. Kalau lagi emosi, kalau lagi marah, jangan mengambil keputusan. Kira-kira begitu. Ada petunjuk-petunjuk. Ya, Musa sebagai seorang pemimpin saat itu tergoda. Dia merasa dirinya seorang pengambil keputusan harus cepat dan tepat. Padahal, seperti kita pahami, dia sudah mendapat firman Allah. Allah berfirman kepadanya, cukup katakan saja. Tapi dia memukul. Jadi saya hanya bisa memberi pemahaman sedikit bahwa bisa saja karena amarahnya itu, dia mengambil satu keputusan, daya nalarnya itu tidak lagi seperti biasa. Saya pikir itu James yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada para panelis yang lainnya yang ingin menambahkan. Ya, oke. Silakan. Pendeta Bendri Pandiangan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Sehubungan dengan pertanyaan tadi,
kalau saya memahami apa yang dialami oleh Musa, sesungguhnya dia menyadari di saat dia memukul itu adalah salah. Kalau boleh saya katakan, Tuhan membuat satu perintah seketika kepada Musa ketika itu, karena Tuhan membuat satu perintah kepada Musa, berbicaralah, ya. Itu perintah yang Tuhan katakan kepada Musa, berbicaralah kepada batu. Ya, coba kita bayangkan Musa berbicara kepada benda mati. Ya, benda mati. Bahkan bukan hanya benda mati, bahkan benda itu benda yang keras. Oke. Baik. Dia menyadari akan hal itu. Tetapi yang menjadi satu keheranan juga bagi kita dan juga bagi saya secara pribadi, bagaimana sesungguhnya Tuhan menggunakan benda yang keras ini membuat satu mujizat atau tanda. Hanya Musa disuruh hanya berbicara. Ya. Musa hanya berbicara. Tapi sebagaimana kita mengetahuinya, Musa ini sebenarnya dia sudah, boleh saya katakan sudah lulus ujian sebenarnya. Tapi kenapa seketika itu dia marah dan akhirnya dia pukul batu? Apa dikatakan dari komentar dari PN Inspirasi? Saya membaca sedikit keterangan di sini. Yang menjadi komentar dari PN Inspirasi dikatakan, Musa menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Ini jelas dikatakan. Musa tidak menunjukkan kepercayaan kepada Allah dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 440. Dan kemudian dikatakan di sini, dalam pelajaran kita yang dibuat satu keterangan, pada waktu Musa memukul batu itu, seolah-olah dia membuat satu apa yang dia lakukan tanda pada waktu berada di Mesir. Ya, kesalahan Musa adalah gagal untuk berhubungan dengan Allah, untuk memuliakan Dia. Sebaliknya dikatakan dia berperilaku seperti ahli sihir Mesir. Nah, di sini menjadi titik persoalan di apa yang dialami oleh Musa ketika itu. Jadi saya mengatakan pemahaman saya dari pertanyaan itu, Musa menyadari akan apa? Di saat dia memukul itu, bahwa itu merupakan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Bendri. Boleh tambahkan sedikit? Oke, silakan Pendeta. Jadi apakah Musa menyadari kesalahannya? Sekali lagi saya hanya mengutip apa yang ditulis oleh hamba Tuhan di dalam buku yang sama tadi, dalam bab yang sama, batu karang yang dipukul, dikatakan di halaman 503, Musa tidak menyembunyikan hukuman terhadap dirinya. Musa tidak menyembunyikan hukuman yang Tuhan berikan. Artinya dia menyadari kesalahan. Tetapi justru dia menceritakan kepada bangsa itu bahwa oleh karena ia telah gagal memberikan kemuliaan kepada Allah, ia tidak dapat memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Lalu yang luar biasanya, Musa menyuruh mereka mencatat hukuman berat yang dijatuhkan ke atas dirinya. Ya. Lalu dia juga menceritakan kepada bangsa Israel, dan ini dicatat dalam Ulangan pasal 3 ayat 26. Oleh karena Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, persungutan tadi di masa dan Meriba itu, Tuhan tidak mendengar permohonan daripada Musa. Artinya pada saat Musa memohon, dia mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia sadar dia sudah sudah gagal memuliakan Allah di hadapan bangsa Israel. Jadi kalau ditanya apakah dia menyadari, dia menyadari. Dan inilah tulisan hamba Tuhan yang juga dicatat di dalam Ulangan 3 ayat 26. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Antoni Lim. Nah, saya minta Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawab, ya, meskipun mungkin sekilas tadi ya sudah dijawab, tapi karena sudah ditanyakan tidak masalah untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan Bapak Antoni Lim. Pertanyaan sebagai berikut. Musa sudah melanggar perintah Tuhan, kenapa mujizatnya tetap terjadi? Ya, jadi Musa sudah melanggar perintah Tuhan, mengapa
mujizat Tuhan itu tetap terjadi. Silakan, Pendeta Jimmy Mumak. Oke, terima kasih. Jadi Pendeta Kettler Sagala juga sudah menjawabnya. Ada beberapa teman juga sudah menjawab sehubungan dengan hal ini. Kenapa mujizatnya bisa juga terjadi? Mari kita lihat dari sudut pandang apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi kebutuhan daripada umat pada saat itu. Sekarang, jika kita tahu bahwa kebutuhan umat itu harus dipenuhi, apapun caranya, apapun metodenya, jika itu berasal dari Tuhan, kemudian kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menjawabnya. Tadi Pendeta Kettler Sagala, Musa sudah diberikan kekuasaan, tongkat itu lambang kekuasaan, dan kemudian dia gunakan untuk memukul batu itu. Sedangkan Tuhan katakan, datanglah ke bukit batu bersama-sama dengan seluruh umat dan berbicaralah. Nah, apakah ada halangan bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan umat oleh karena cara yang salah? Saya lihat dari sisi ini, ternyata Tuhan kita ini memang Tuhan yang luar biasa. Kadangkala kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Tuhan tahu kebutuhan mendasar yang sementara saudara butuhkan. Jadi, walaupun mungkin kita datang berdoa, kadangkala kita berdoa mungkin dengan tidak sungguh-sungguh, tapi setelah kita lihat buktinya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin contoh seperti cerita yang mereka sering ceritakan, cerita anak-anak. Seorang anak yang dilatih terus bagaimana berdoa, tapi dia hanya tahu berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Anak pasti sering dengar ceritanya. Ketika dia berhadapan dengan singa, hanya doa itu yang dia tahu. Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Dia berhadapan dengan singa, dia tahu itu bahaya, dan doanya hanya satu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Memang mungkin tidak tepat sasaran, tapi Tuhan sedang melihat apa yang menjadi kebutuhan mendesak dari umat pada saat itu. Nah, saya lihat dari sisi ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih dan tahu apa yang menjadi kebutuhan mendesak kita saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumak. Mungkin para panelis yang lain yang ada di sini boleh menambahkan atau ada yang menambahkan? Sedikit, Pendeta. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang mungkin kita bertanya, apa sih fungsi mujizat itu? Kenapa Tuhan memberikan mujizat? Pada dasarnya, mujizat itu Tuhan berikan bagaimana bangsa itu melihat melalui mujizat itu bahwa Tuhanlah yang bekerja. Baik, saya mau membaca satu ayat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat ke-19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, mujizat itu Tuhan berikan kepada kita, yaitu pertanda bahwa tangan Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Ya, sekalipun tadi Pendeta Jimmy Mumak sudah menyampaikan, sekalipun kita dalam manusia dan kita yang berdosa ini, mujizat itu pasti kita akan mengalaminya. Tetapi tujuannya adalah bagaimana bahwa kita disadarkan bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengasih untuk selalu melindungi akan kehidupan kita. Terima kasih, Pendeta. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Bendri Pandiangan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Liher Siahaan. Bapak Liher Siahaan, pertanyaannya sebagai berikut. Adakah penjelasan Alkitab atau roh nubuat berapa lama Musa dibangkitkan Allah setelah kematiannya? Jadi pertanyaan adalah berapa lama Musa
dibangkitkan Allah setelah kematiannya. Mohon penjelasan, Pendeta. Terima kasih. Pendeta Sam Sumampau boleh memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Liher Siahaan. Baik, terima kasih Pak Siahaan, Bapak Liher Siahaan. Jadi kalau saya baca dari Alfa dan Omega jilid 2, sejarah para nabi jilid 2 tentunya, di bab yang ke-43, judulnya Kematian Musa, halaman 79. Ya, berapa lama tadi ditanya ya? Dikatakan di situ, tetapi ia tidak lama di dalam kubur. Tetapi Musa tidak lama di dalam kubur. Kristus sendiri dengan malaikat-malaikat yang telah menguburkan Musa. Jadi siapa yang menguburkan Musa itu adalah Kristus dengan malaikat-malaikatnya, turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu, yang sudah meninggal itu. Jadi tulisan yang terinspirasi ini mengatakan tidak lama. Lalu kalau saya baca lagi di kutipan yang lain, Spiritual Gift volume 4A, halaman 57, paragraf keempat. Dikatakan di situ, Mikael atau Kristus dengan para malaikat yang menguburkan Musa turun dari surga setelah dia tinggal di dalam kubur untuk waktu yang singkat, dan membangkitkannya dan membawanya ke surga. Jadi dikatakan untuk waktu yang singkat. Kita tidak tahu berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Tapi sangat singkat dia di dalam kubur. Yaitu jadi kalau ditanya berapa lama, itulah tulisan yang Tuhan berikan melalui hambanya, Nyonya White. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Saya mau tambahkan. Pendeta Sagala, silakan Pendeta. Saya mau tambahkan lebih jelas. Di pelajaran hari Rabu, alinea paling terakhir. Di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 80. Kapan Musa naik ke surga? Setelah kematian. Saya bacakan. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang berdosa, yaitu Musa? Seseorang yang telah melanggar hukumnya. Jawabannya, tentu saja hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk kepada kematian Kristus. Sangat jelas, Tuhan sekarang ketika melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Sebagai akibat dosa Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan. Boleh diingat. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik ke surga bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi Musa itu diangkat ke surga bersama-sama dengan kenaikan Yesus ke surga. Menurut tulisan hamba Tuhan Ellen G. White ini. Jadi bersama-sama Pendeta Sumampau tadi mengatakan singkat. Waktu yang singkat. Kita ketahui kalau bagi kita 1000 tahun, bagi Allah itu hanya 1 hari. Itu singkat. Singkat itu adalah kata relatif. Karena tidak ada kepastian waktunya, tanggal berapa mulai, tanggal berapa berakhir. Tetapi tulisan hamba Tuhan, Ellen G. White menuliskan, dia diangkat ke surga bersama-sama dengan yang menyelamatkannya.
Jadi itu penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Kettler Sagala. Ya. Oke, baik. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Lee Hersihaan tadi. Baik, kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak David John. Ya, dari Bapak David John. Nanti saya minta Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawab pertanyaan dari Bapak David John. Ada dua pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Nanti juga bisa dibantu oleh para panelis yang lain. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah ada ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kebangkitan Musa secara detail? Yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Musa adalah seorang tokoh yang paling sabar dalam Alkitab. Melihat kasus Musa ini, di mana diuji kesabarannya. Bagaimana dengan kita sekarang ini yang kesabarannya belum tentu bisa sehebat Musa? Mohon pencerahan pendeta. Jadi ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak David John. Nanti silakan Pendeta Jimmy Mumek untuk merespon atau menjawab pertanyaannya, dan nanti mungkin dari para panelis yang lain boleh menambahkan atau membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Pendeta Jimmy Mumek. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang luar biasa. Memang mau cari detailnya, ada banyak tulisan yang sepertinya ketika kita cari, untuk detailnya mungkin tidak ada, hanya tersirat saja. Namun ada komentar-komentar dari buku Roh Nubuat. Contoh, di dalam buku yang sama yang tadi juga sudah dibacakan, bahkan di pasal-pasal yang sama, namun di paragraf yang ke-70, dituliskan juga tentang kapan dia bangkitkan, seperti yang sudah disinggung tadi oleh Pendeta Sagala. Yang pastinya, ayat-ayat yang menjelaskan atau informasi yang kita dapatkan dari buku dan Roh Nubuat, itu akan meyakinkan kita bahwa memang benar Musa itu tokoh yang sabar yang dicatat dalam Alkitab. Dan diuji dia punya kesabaran. Nah, sekarang saya ingin bacakan dulu informasi dari Alkitab yang mencatat seperti ini. Maka demikian matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab seperti firman Tuhan. Maka dikuburkannya lah ia dalam satu lembah di tanah Moab bertentangan dengan Baal Peor. Maka seorang pun tiada mengetahui kuburannya. Banyak dari antara mereka yang telah enggan memperhatikan nasihat-nasihat pada waktu Musa masih ada bersama dengan mereka berada dalam bahaya untuk mengadakan penyembahan berhala terhadap mayatnya. Kalau saja mereka mengetahui tempat di mana Musa dikuburkan. Untuk alasan ini kuburnya telah disembunyikan dari manusia. Tetapi malaikat-malaikat Allah telah menguburkan tubuh hambanya yang setia itu dan menunggunya di kubur yang sunyi itu. Dan siapa yang membangkitkan dan membawanya ke kerajaan sorga dan hidup kekal. Rentetan peristiwa ini ada makna yang ingin Tuhan sampaikan. Mungkin berbicara tentang tempat tadi sudah dibicarakan kubur berapa lama. Sebenarnya Tuhan ternyata punya maksud yang lain. Karena Musa adalah tokoh sentral, tokoh yang sangat terkenal di dalam kisah orang Israel. Makanya di dalam Alkitab saja tidak dicatat di mana tepatnya. Memang disebutkan di Moab, tapi tepatnya kuburannya tidak ada yang tahu. Dengan alasan katanya ada bahaya, jangan-jangan mereka akan fokus kepada mayatnya. Nah sekarang ketika kita diperhadapkan dengan kebangkitan Musa, Alkitab dan pena inspirasi tadi yang sudah dibacakan, ada banyak sahabat-sahabat yang sudah bacakan, malaikat-malaikat Tuhan mengangkatnya. Itu informasi, mengangkatnya. Kemudian
dibawa untuk hidup yang kekal. Dan sekarang mungkin implikasi sehubungan dengan kehidupan kesabaran daripada Musa, yang dalam hal ini sebenarnya harusnya menjadi contoh, kan? Menjadi contoh seperti apa yang sering kita baca di dalam Alkitab. Dan kalau kita buka Alkitab kita, misalkan Roma 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi pengalaman dari Musa, bahkan kesabaran daripada Musa yang diuji di sini, yang kemudian hasilnya kita lihat sepertinya dia by proses. Saya katakan by proses. Kenapa by proses? Semua dalam proses. Tidak serta-merta langsung jadi seorang yang dikatakan sabar. Anda boleh baca dalam Bilangan pasal 20 ayat yang pertama. Kemudian ayat-ayat selanjutnya Anda akan dapatkan informasi bagaimana Musa sebenarnya dalam tekanan. Musa dalam tekanan. Bilangan pasal 20 ayat 1. Musa masih sementara berduka oleh karena saudaranya perempuan meninggal. Bukan hanya itu. Mereka menuduh Musa bahwa Musa ini tidak tepat di punya janji. Padahal bukan Musa yang berjanji. Tuhan yang berjanji. Kemudian banyak hal yang mengekang Musa sehingga membuat emosinya, kesabarannya sepertinya sudah ada di titik yang tidak bisa dia kendalikan. Dan saya tahu, saya dan saudara, pada saat-saat seperti ini, secara psikologi, kita pun pasti emosi kita labil, tidak stabil. Boleh kita katakan Musa dalam keadaan yang seperti ini. Yang walaupun setelah kita belajar, memang dari ayat 10, Bilangan pasal 20, dia sepertinya melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Bahkan fokus kepada diri sendiri. Dia seperti fokus kepada diri sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga bisa saja setan mungkin menuduh dia. Anda boleh baca juga dalam komentar Roh Nubuat. Setan sebenarnya sedang mengadili dia. Mungkin saja katanya setan katakan, oh Musa telah melakukan dosa yang sama seperti yang iblis lakukan. Oleh karena Musa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dengan kata-katanya saja. Hanya dengan dia punya kata-kata, dia sepertinya sudah berusaha untuk menggantikan posisi Allah. Apakah kami dapat mengeluarkan air dari batu itu? Di awalnya dia katakan mereka semua ini durhaka, pemberontak. Dan kemudian bagian yang berikut dia sepertinya mengambil posisi dari Allah. Tapi di balik semuanya itu, pada akhirnya Anda boleh baca bagian akhir daripada Bilangan pasal 20. Pada akhirnya Alkitab juga mencatat bahwa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dengan kata lain, ini by proses ini berjalan terus. Umat-umat Tuhan sementara dibentuk dalam bertindak. Apakah kesabaran kita diuji atau hal-hal lain diuji? Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman lain akan menambahkannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Mumak. Mungkin para panelis yang lain ingin memberikan jawaban tambahan berkenaan dengan pertanyaan tadi? Ada kira-kira? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk di pertanyaan yang berikutnya. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Ya, pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Pertanyaan sebagai berikut. Kalau saja Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian,
bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kehidupan Musa untuk masuk ke surga? Apakah kasih karunia tidak dapat diberikan kepada Musa dengan segala perbuatan-perbuatan Musa selama membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Ya, oke, silakan Pendeta Agus Manurung untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Albert Daniel Solang. Terima kasih. Saya coba melihat, sepertinya pola pandang kita melihat ini, Musa ini kenapa begitu ekstrim hukumannya, padahal hanya karena ketidaksabaran sedikit yang tadi ya, memang Musa tidak sabar. Saya coba melihat beberapa petunjuk dari buku Roh Nubuat, dikatakan begini. Sebelum saya tiba kepada jawaban Bapak Albert Solang, dikatakan begini, bukan ketulusan dan kesetiaan Musa tidak dapat mencegah hukuman terhadap kesalahannya. Allah telah mengampuni orang banyak atas pelanggaran mereka yang lebih besar. Tetapi Ia, maksudnya Tuhan, tidak dapat memperlakukan dosa yang ada dalam diri pemimpin-pemimpin sama seperti dosa-dosa yang ada dalam diri orang-orang yang dipimpin. Saudara-saudara, berbicara tentang Musa dan hukumannya itu tidak melihat tanah Kanaan, jangan lupa bahwa Musa ini seorang pemimpin. Lebih lanjut dalam bukunya White ini, dalam Sejarah Para Nabi halaman 505 itu, Musa itu sudah mendapat terang yang lebih banyak. Terang yang lebih besar dari orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya konsekuensinya yang dituliskan oleh Ellen G. White di sini adalah lebih besar terang dan kesempatan diberikan kepada manusia, maka lebih besar pulalah tanggung jawabnya, lebih keji pulalah kegagalannya, dan lebih besar pulalah hukumannya. Ini berbicara tentang pemimpin. Saya tidak bisa mengandai-andai seperti apa yang disampaikan Bapak Solang. Kalau saja yang dimaksud Bapak Solang adalah umat Tuhan, Musa sebagai pemimpin dibandingkan dengan umat, memang buku ini katakan berbeda. Seorang pemimpin lebih besar terang yang dia terima daripada yang dipimpinnya. Lebih besar pula lah hukumannya dari yang dipimpinnya. Tapi berbicara mengenai kasih karunia, saya tidak berani jawab. Tapi paling tidak, saya mau katakan begini atas pertanyaan Pak Solang. Apakah mungkin kita ini yang tidak lebih baik dari Musa masuk surga? Tidak ada jawaban itu. Yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, Tuhan itu tidak melihat besarnya dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan itu melihat sejauh mana kita datang meminta pengampunan. Ingat itu firman Tuhan katakan, jika engkau maka Ia dengan setia dan adil akan mengampuni dosamu. Ya. Kemudian walaupun dosamu merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Tapi sejauh mana itu saya tidak bisa katakan. Tapi marilah kita berharap kepada kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini saya tahu tidak lebih baik dari Musa, mari saya berdoa minta pengampunan. Minta pengampunan. Karena memang hak Tuhanlah untuk seseorang itu masuk surga atau tidak. Hanya kasih karunia-Nya. Tapi jangan lupa, semakin besar dosa kita, semakin besar melimpah kasih karunia-Nya. Itu sebabnya, selama masih terbuka pintu kasihan, belum tertutup, masih terbuka. Silakan, mari kita datang minta pengampunan. Jadikan pelajaran Musa ini penting bagi kita. Bahwa setiap kesalahan, ketika kita tidak menyembunyikannya, ingat Musa tidak menyembunyikan kesalahannya. Musa tidak menyembunyikan. Dia tahu dia salah di hadapan Tuhan. Dan melalui kasih karunia Tuhan itulah dia mati dan dibangkitkan dan masuk surga.
Saya percaya kasih karunia Tuhan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Demikian, James. Baik, terima kasih. Mungkin ada lain dari panelis yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Saya mau tambahkan. Oke. Pelajaran hari Kamis adalah satu pelajaran yang penting bagi kita umat Tuhan. Rupanya kalau orang berdosa sekalipun, Tuhan masih sanggup menyelamatkan mereka. Yang pertama, yang diangkat oleh Tuhan Allah ke surga secara hidup-hidup adalah Henokh. Yang kedua adalah Elia. Dan yang ketiga, dalam pelajaran sekolah sahabat ini jelaskan sesuai dengan di dalam Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 80, kalau Musa sudah diangkat ke surga. Di dalam kitab Ulangan kita membaca dengan jelas bahwa Musa meninggal dan hanya melihat dari seberang tanah perjanjian, namun dia tidak menginjakkan kaki. Dan Allah berbicara kepada Musa, engkau tidak akan menginjakkan kakimu di tanah perjanjian, tapi aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Musa adalah orang berdosa. Satu pelanggaran yang dilakukan Musa adalah dosa. Dan itu dosa yang sangat besar. Di dalam Bilangan pasal 20 dikatakan dia tidak menghormati Allah, dia menghinakan kekudusan Allah, dan dosa yang satu itulah menghalangi dia tidak menginjakkan kaki di tanah perjanjian itu. Namun, hamba Tuhan menjelaskan bahwa dia diangkat ke surga bersama dengan yang menyelamatkannya. Kita tidak boleh terlalu merasa berdosa sehingga kasih karunia yang diberikan kepada Musa tidak diberikan Allah kepada kita. Kita harus percayai kasih karunia Allah kepada Musa membawa dia ke surga walaupun dia berdosa. Adalah kasih karunia yang sangat besar dari Yesus Kristus kepada kita yang juga mempunyai dosa yang besar. Dosa yang sama. Yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita berjalan dalam iman kita. Mungkin kita jatuh sekarang. Kalau kita jatuh sekarang dan kita meninggal, hanya Tuhan yang tahu kita ke surga atau tidak. Tetapi kalau masih ada kesempatan bagi kita setelah kita menyadari dosa kita, mari kita bangkit, berjalan dalam iman kita. Berjalan dalam pengharapan. Iman itulah yang membuka komunikasi kita dengan surga. Iman itulah yang membuka kasih karunia itu mengalir dalam hidup kita. Jadi demikian bagi Dr. Solan, bagi saya juga saya saku itu. Kita percaya bahwa Yesus akan membangkitkan kita kalau kita tetap setia dalam iman kita. Walaupun kita berdosa pada yang lalu. Sama seperti Musa. Dibangkitkan oleh Yesus. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Sagal. Silakan, Pendeta Sam Sumampo untuk melengkapi dan menambahkan. Baik, saya kembali mengutip tulisan yang terinspirasi dari Alfa dan Omega jilid 2, Sejarah Para Nabi jilid 2, halaman 81. Di situ dikatakan seperti ini. Ini menjawab pertanyaan, apakah kasih karunia tidak diberikan Tuhan kepada Musa? Tuhan melarang Musa untuk memasuki Kanaan untuk memberikan satu pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Bahwa ia, Allah, menuntut penurutan yang seksama dan bahwa manusia harus berhati-hati. Apa itu yang perlu dihati-hati? Jangan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang hanya menjadi hak Khalik mereka.
Allah tidak dapat mengabulkan doa Musa agar bisa mengambil bagian dalam warisan Israel. Tetapi ini dia kasih karunia. Allah tidak melupakan atau meninggalkan hambanya. Allah yang di surga itu mengerti akan penderitaan yang telah ditanggung oleh Musa. Allah telah mencatat setiap tindakan pelayanan yang setia selama tahun-tahun yang lama dari ujian dan pertentangan itu. Di atas puncak Pisga di Gunung Nebo, Allah memanggil Musa kepada satu warisan yang jauh lebih mulia daripada Kanaan duniawi. Jadi kalau kita baca di Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 4, sepertinya ya, bukan sepertinya, Alkitab memang mencatat Musa ini hanya diperlihatkan tanah perjanjian itu. Tetapi kalau kita membaca buku ini dari halaman 74 sampai halaman 80, hamba Tuhan Nyonya White menjelaskan lebih daripada tanah perjanjian saja yang Tuhan perlihatkan. Musa Tuhan perlihatkan sampai kehidupan Yesus, kedatangan Yesus yang pertama. Bahkan Musa diperlihatkan juga kedatangan Yesus yang kedua. Bahkan Yesus memperlihatkan kepada Musa juga tentang kota Yerusalem yang baru itu. Jadi itu merupakan satu karunia, kasih karunia yang sangat luar biasa. Walaupun dia tidak mendapatkan memasuki tanah perjanjian Kanaan duniawi, tetapi kita tahu Yudas pasal 9 tadi, ya, itu sebenarnya mengindikasikan kebangkitan. Tadi pertanyaan Bapak siapa? Apakah Alkitab? Memang Alkitab tidak secara rinci, tetapi Yudas pasal 9 sangat jelas. Selain tulisannya White, tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh ataupun pelajar-pelajar Alkitab di luar gereja Advent pun banyak yang menyatakan bahwa Yudas pasal 9 itu mengarah atau menunjukkan tentang kebangkitan daripada Musa. Ya, termasuk catatan Alkitab Yerusalem, catatan Alkitab atau Babel Commentary dari Adam Clark dan juga Matthew Henry itu mengarah ke sana. Yudas ayat yang ke-9 itu. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada Musa, dan itu juga akan diberikan kepada saudara dan saya kalau kita setia walaupun ada kesalahan, walaupun ada cacat. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, yang terakhir ini tambahan dari Pendeta Bendri Pandiangan. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Saya mencoba mengulangi pertanyaan dari Bapak Albert Daniel Solang. Apakah kasih karunia tidak dapat diberikan kepada Musa dengan segala perbuatan-perbuatan Musa selama membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Bapak Solang, tentu kita sebagai umat Tuhan, keselamatan itu oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita, ya. Tetapi yang mau sampaikan di sini adalah apa yang dikatakan dalam, tadi sudah banyak para panelis-panelis yang lain juga menguraikan dari tulisan Pena Inspirasi. Saya membaca dari Pena Inspirasi Alfa dan Omega jilid 2 halaman 74. Dikatakan, jikalau saja pelanggaran ini dapat dihapuskan, dikatakan, ia merasa bahwa ia tidak akan takut menghadapi kematian. Saya mencoba menghubungkan pertanyaan itu. Jika Tuhan melihat jasa atau pengorbanan, rasa capek yang dialami oleh Musa, mungkin bisa saja itu terjadi. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah, jikalau saja pelanggaran itu dapat dihapuskan, ia merasa bahwa ia tidak akan takut menghadapi kematian. Kita tahu karena akibat dari pelanggaran Musa ketika itu, dia harus mengalami kematian. Dan kita juga sudah menguras tadi lebih dalam bahwa dia tidak lama-lama dalam hal kematiannya. Dia langsung dibangkitkan dan dibawa ke surga. Dan kemudian dikatakan, ia mendapat jaminan bahwa pertobatan dan iman kepada korban yang telah dijanjikan itu adalah semua yang Allah tuntut. Dan kembali Musa mengakui dosanya dan memohon keampunan dalam nama Yesus. Ini halaman 74, pemirsa. Jadi di sini, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada Musa, berarti ada jasa dari Musa. Keselamatan, janji tanah perjanjian itu, jika itu Tuhan izinkan kepada Musa, berarti oleh karena jasa-jasa dari
pelayanan Musa pada waktu Musa memimpin bangsa Israel. Sebagaimana kita tahu Musa boleh kita katakan berjibaku ya, berjuang ya, berjuang. Bahkan dia dikatakan sabar akan menghadapinya. Tapi yang pasti dikatakan dalam Efesus pasal 2 yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih, Pendeta. Di-unmute dulu, Pendeta. Oke, baik. Oh, maaf. Mute. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak David John. Ya, karena kita sudah masuk jam 9 dan nanti Pendeta Kettler Sagala yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak David John. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan tidak percaya kepadaku dan tidak menghormatiku dalam Bilangan 20 ayat 12? Sebab dalam Bilangan 20 ayat 10, sepertinya Musa tidak mewakili Tuhan dalam berbicara kepada bangsa Israel. Mohon pencerahan. Silakan Pendeta Kettler Sagala untuk menjawab pertanyaan dari Bapak David John. Di-unmute dulu Pendeta suaranya. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Jadi saya sudah sampaikan tadi, ada kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Dilambangkan dengan tongkat yang ada di tangannya. Jadi Musa berjalan dengan kuasa berpikirnya sendiri, terseret oleh karena emosinya, terseret oleh karena keadaan situasi yang sangat mendesak. Sehingga Allah berbicara kepada Musa. Musa, berbicaralah kepada batu itu. Tapi Musa kan tidak berbicara dengan batu. Dia malah marah-marah kepada bangsa Israel, mengeluarkan nada-nada, kamu ini orang durhaka. Lantas, apakah kami akan keluarkan air dari batu ini bagimu? Ini kan ada kata kami di situ. Apakah kami akan mengeluarkan air dari batu itu bagimu? Jadi Musa berkata dengan kuasa dan kekuatan dan kemampuannya sendiri, dan pada saat itulah Musa melupakan kuasa Tuhan yang akan memberikan air melalui batu kepada bangsa Israel. Jadi secara otomatis Musa di sana tidak menghormati Allah. Dia menyingkirkan kekudusan Allah. Dia tidak menunjukkan roh penurutan yang sungguh-sungguh. Apapun penyebabnya itu. Karena emosi, karena terlalu capek, terlalu lelah. Dia tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, orang beriman akan selalu tenang menghadapi kondisi dan keadaan seperti apapun yang datang dalam hidupnya. Itu orang beriman. Jadi lihat, mana membedakan orang beriman, saudara Bapak David John, dengan orang tidak beriman. Lihatlah. Kalau ada kondisi yang sangat mendesak, dia gampang marah-marah, itu tidak beriman itu. Orang beriman itu sikapnya tenang. Dia tenang saudara ya. Tuhan akan selesaikan masalah ini begitu. Tuhan akan selesaikan. Tapi Musa enggak. Dia gunakan tongkat yang di tangannya. Karena sudah kuasa, ada tongkat di tangan saya gitu dia kan. Itu makanya tadi saya sudah sampaikan. Selama kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dilakukan terdorong oleh karena rasa emosi yang bergejolak,
pasti tidak mendatangkan kebaikan. Pasti tidak. Akan ada melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam hidupnya. Jadi ibadah itu pun perlu tenang. Itulah makanya Habakuk pasal 2 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan hadiratku. Jadi kata berdiam diri di hadapan hadiratku, gak ada komplain di situ. Dia tenang aja menghadapi hidup itu bersama dengan Tuhan. Gitu. Jadi saudara Bapak David John, desakan yang diberikan dari bangsa Israel kepada Musa supaya memberikan air di tanah yang gersang itu sama dengan bagaimana pemimpin-pemimpin gereja menyusun satu acara yang menarik bagi anggota jemaatnya. Kan sering begitu ya, bagaimanalah membuat hati umat ini senang. Yang penting sudah senang kita semua, kita anggap ibadah kita sudah layak bagi Tuhan. Apakah demikian? Oh no, bukan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang umat mau. Demikian, Saudara David John. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta Sagala. Semoga ini boleh menjawab atas pertanyaan dari Bapak David John. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah lewat dari jam 9. Singkat aja, James. Oke, silakan. Ya, kalau kita kembali ke Taman Eden, dosa Adam dan Hawa itu bukan makan buah. Ya, jangan salah nanti. Jadi, apa dosa makan buah lah? Bukan. Kalau saudara baca buku Petunjuk Roh Nubuat, dosa Adam dan Hawa itu karena tidak percaya akan firman Allah. Jadi di mana yang dimaksud dengan tidak percaya Musa ini? Ya, yaitu ketika Tuhan katakan berbicara kepada batu, tapi dia pukul. Nah, ini yang disebut Musa dan Harun tidak percaya kepada Allah. Demikian, James. Oke. Boleh singkat. Boleh tambahkan sedikit? Iya, silakan. Pendeta Sumampau dulu. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Bapak David John itu sudah betul, bahwa di Bilangan 20 ayat 10 itu Musa tidak mewakili Allah. Justru Musa sedang menjadi Allah pada saat dia mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air? Nah, itu dia, itu yang parah sebenarnya dari perkataan dari Musa. Ya, kalau kita baca di Roh Nubuat itu selalu itu yang disebut, Apakah kami? Jadi dia tidak lagi menjadi wakil Allah pada saat itu. Selama ini dia wakil Allah, tapi di Bilangan 20 ayat 10 dia mengambil posisi Allah. Itu ditulis di dalam 502 dari Sejarah Para Nabi jilid yang pertama, batu karang yang dipukul. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. 1 menit, Pendeta Jimmy Umek. Oke, terima kasih. Jadi hanya mengomentari saja apa yang dikatakan oleh Bapak David John tadi. Kamu tidak percaya kepadaku. Seventh-day Adventist Bible Commentary, dia menjelaskan bahwa disinilah letak kegagalan Musa. Jadi jelas, ketidakpercayaan tadi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat-sahabat tadi. Karena Musa gagal ternyata, karena dia tidak percaya. Bahkan penjelasan lebih lanjut dari Bible Commentary Seventh-day Adventist, kurangnya iman daripada Musa yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi implikasinya bahwa memang Musa dan Harun ini sepertinya mereka tidak mau percaya pada saat itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini boleh menjadi jawaban yang dapat menjadi berkat dan dipahami oleh kita semua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan tutup, namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari semua panelis. Yang pertama adalah saya minta Pendeta Agus Manurung untuk memberikan closing statement sekaligus menyampaikan selamat hari Sabat. Ya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara lihat, saya hanya berfokus bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin, maka pengetahuannya lebih banyak tentang kebenaran. Itulah konsekuensi seorang pemimpin ketika dia melakukan kesalahan. Dan itu sebabnya saya mengajak kita, saudara-saudara,
Bisa saja kapan saja pencobaan itu datang kepada kita. Dan bila mana kita ingin menang, jangan pernah lupa senantiasa bergantung kepada Tuhan. Pemikiran, kepintaran kita, emosional kita, acap kali bisa menjatuhkan kita. Itu sebabnya, sebelum melakukan sesuatu, jangan pernah dalam keadaan emosi, tetaplah berdoa, senantiasalah berdoa. Itulah firman Allah. Demikian, James. Oke, selanjutnya Pendeta Jimmy Mumak, silakan. Selected Messages, buku 1, chapter 45, halaman 305. Kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya bersama Kristus. Kemenangan orang-orang kudus yang tertidur akan menjadi mulia pada hari kebangkitan. Dan inilah yang sementara kita nanti-nantikan. Kebangkitan semua orang yang percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Kettler Sagala. Walaupun kasih karunia Kristus itu sangat besar, tapi kita umat-umat Tuhan janganlah membiasakan diri melakukan ibadah kita di luar apa yang Tuhan mau. Seperti apapun kasihnya Tuhan, jangan pernah kita memulai melakukan ibadah kita dengan mengomentari apa yang Tuhan katakan. Jangan gunakan logika kita. Jangan gunakan nalar kita. Jangan pakai emosi kita. Tetap tenang, rendah hati, sabar. Maka kita akan dapat melakukan perintah Tuhan itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Sam Sumampau. Silakan. Baik, saudaraku, kebangkitan Musa adalah menolong kita untuk memahami rencana keselamatan daripada Allah kita. Di mana walaupun kita akan mengalami kematian seperti Musa, tetapi apabila kita tetap setia, maka kita juga akan dibangkitkan sama seperti hambanya Nabi Musa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir, Pendeta Bendri Pandiangan. Baik, terima kasih. Kematian di dunia ini bukanlah merupakan satu akhir dari perjalanan hidup kerohanian kita, saudara-saudari. Tetapi itu merupakan satu bagian dari manusia yang fana ini. Tetapi yang pasti, satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita tentang kebangkitan Musa. Kelak nanti, setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, yang menurut segala kehendak Tuhan, maka apa yang dialami oleh Musa, dia mengalami kematian, dia bangkit. Kelak nanti, di saat Yesus datang kali kedua, hal yang sama akan menjadi bagian kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan panel diskusi pelajaran suka sahabat kita pada malam hari ini, masih ada beberapa pemirsa yang ingin saya sapa terlebih dahulu. Selamat sahabat Pendeta Monang Tambunan, Bapak Roy Mansiagian, Bapak Bagio Heri Kusnanto, Bapak Irianto Marbun, Bapak Herdin Kabanga, Bapak Risto Abdon Manurung, Bapak Pendeta Saba Manik, Herdiana Sitanggang, Ibu Sinta Poyoh, Bapak Purasa Marpaung, Bapak Edi Saputra Ginting, Bapak Tunggal Sitohang, dan Ibu Ruth Marbun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri pelajaran suka sahabat kita pada malam hari ini. Demikian juga mengakhiri pelajaran selama triwulan ini. Dan bersama depan kita akan masuk di triwulan pertama dengan pelajaran yang pertama, yaitu tentang buku Ibrani. Pastikan kita boleh hadir sama depan untuk mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Akhir kata, saya Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat di Depok Lama, mengucapkan Shalom, selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Kita sampaikan selamat sahabat semuanya, boleh? Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati dan Selamat Sabat, menyambut tahun baru.
Baik, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pendeta Jimmy Mumek untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tatkala kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami terus datang mengaturkan pujian, hormat, dan syukur setiap pelajaran yang sudah kami peroleh. Kiranya ini boleh membekali kami untuk menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa dalam iman. Pengalaman Musa akan menjadi pengalaman kami di dalam menapaki perjalanan iman kami menuju ke tanah Kanaan surgawi. Dampingi kami, bantu kami setiap saat, agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan iman kami. Bapa, kami percaya, semua pemirsa, semua anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan secara live, kiranya Tuhan akan berkati mereka. Engkau akan perjelas setiap firman yang sudah kami diskusikan. Bahkan, Engkau juga akan tambah-tambahkan hikmat ketika besok kami akan berdiskusi. Kami boleh saling membagi berkat kepada sesama kami. Dan banyak umat Tuhan yang boleh memahami lebih jelas pelajaran yang terakhir di triwulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, akan terus memberkati semua panelis dan semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya sabat ini akan menjadi sabat yang penuh berkat bagi kami. Karena kami selalu berdoa, bermohon hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Sabat.